Pria ini baru saja menyantap satu gigitan tete okboki, namun senyuman di wajahnya mendadak sirna. Sambil memandangi hidangan itu, dia akhirnya paham kenapa kedai food truck milik ibunya sepi pembeli. Tanpa buang waktu, dia langsung meminta sistem memasak miliknya untuk menganalisis masalah tersebut. Tetapi sebuah jendela peringatan mendadak muncul. Penggunaan dibatasi. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk memasak satu porsi tete okboki sendiri. Namun tepat saat dia selesai menyiapkan bahan-bahan, notifikasi lain kembali muncul. Fungsi resep tidak tersedia, hanya mengandalkan ingatan seadanya. Pria itu memasak sepiring tete okboki yang secara tampilan terlihat lumayan. Namun saat ibu dan adik perempuannya mencicipi masakan tersebut, ekspresi wajah mereka langsung berubah canggung. Jelas sekali bahwa tanpa bantuan sistem, kualitas masakannya justru lebih buruk ketimbang buatan ibunya. Bertekad kuat untuk menyelamatkan bisnis keluarga, dia menghabiskan siang dan malam bereksperimen menciptakan resep tete okboki di dalam food truck. Melihat betapa terobsesinya sang putra, ibunya meminta seseorang untuk mengajaknya keluar demi menyegarkan pikiran. Saat berjalan-jalan mengelilingi kota, pandangannya tertuju pada sebuah kedai tete okboki dengan antrean pembeli yang mengular panjang ke luar pintu. Didorong rasa penasaran, dia memutuskan untuk mencoba, berharap mendapatkan rasa yang biasa-biasa saja. Namun hanya dalam satu gigitan, dia sampai dibuat berdecak kagum. Inilah cita rasa sempurna yang selama ini dia cari-cari. Malam harinya dia menunggu sampai pemilik kedai selesai menutup toko dan secara tulus memohon untuk diajari resep rahasia tersebut. Sang pemilik tak menjawab sepatah kata pun. Sebagai gantinya, dia menaruh sebuah baskom raksasa berisi bawang bombay di hadapan pria itu dan menyuruhnya memotong seluruh bawang tersebut. Pria itu menahan perihnya air mata dan menuntaskan tugasnya tepat waktu. Meski begitu, sang pemilik masih enggan membocorkan resepnya. Alih-alih mengajarinya, dia malah memperlakukan pria itu seperti pembantu dan menyuruhnya melakukan berbagai pekerjaan serabutan di sekitar toko. Walau demikian, pria itu tak pernah mengeluh sedikit pun dan menjalankan setiap perintah dengan penuh kesungguhan. Hingga akhirnya hari kelulusan masa izinnya tiba dan dia harus kembali ke barak militer. Tepat sebelum dia melangkah pergi, sang pemilik kedai menyerahkan sebuah kotak berisi buah kotak. Rahasia kelezatan tete okbokiku ada di dalam sini, ucapnya. Saat ibunya melihat kotak itu, sang ibu yakin betul kalau putranya telah tertipu. Namun begitu pria itu menggigitnya, segalanya seketika ia mengerti semuanya. Dia akhirnya membongkar rahasia di balik cita rasa yang spektakuler tersebut. Menggunakan seluruh pengalaman yang dia pelajari selama beberapa hari terakhir, dia kembali memasak satu porsi tete okboki. Tepat sebelum disajikan, dia menambahkan sedikit olahan buah kesemek ke dalamnya. Ibu dan adiknya mencicipinya dan langsung melontarkan pujian setinggi langit. Manis alami dari buah kesemek berhasil menyeimbangkan rasa pedas yang tajam dari saus cabai, mengangkat level hidangan itu ke tingkat yang benar-benar baru. Berkat resep yang telah disempurnakan tersebut, kedai food truck milik ibunya mendadak laris manis dan lebih populer dari sebelumnya. Sementara itu, pria tersebut sudah dalam perjalanan kembali ke markas militer. Tepat saat kakinya melangkah masuk ke dalam pos penjagaan, sistem memasak miliknya mendadak aktif kembali. Namun di saat itu juga, dia menyadari satu hal penting. Apa yang benar-benar membuat sebuah masakan terasa lezat bukanlah bantuan dari sistem, melainkan tekad pantang menyerah setelah melewati ribuan kegagalan serta dedikasi untuk tak pernah berhenti belajar.